mau bahas simple past tense. Nah, jadi teman-teman nih pasti sudah tahu ya kalau past tense itu membicarakan masa lalu. Nah, entah masa lalu kamu itu manis atau pahit, ya ngomonginnya pakai past tense gitu ya. Yuk kita ke next dulu. Nah, kita ada definition of past tense. Apa sih definisi dari past tense nih? The simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. Jadi digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah berlalu di masa lalu. Nah, di sini ada bagan. Nah, at present ini yang sekarang. Jadi ini saya contohin yang sekarang, misalnya ada anak SMA, cewek usia 17 tahun. Kemudian sebelum dia jadi 17 tahun, berarti dia sudah mengalami masa anak-anak di masa lalu. Nah, berarti yang di sini kalau dia cerita tentang masa kecilnya, berarti dia akan memakai rumus past tense di sini. Kemudian di sini juga ada future. Jadi jika dia bercerita tentang masa depannya, dia akan memakai tenses future tense. Nah, misalnya di masa depan dia akan menjadi nenek-nenek seperti ini. So, maybe in 20 years she will be 50. Nah, jadi di dalam 20 tahun lagi dia akan berusia 50 tahun. Jadi kalau misalnya ada will-nya berarti future, kalau menceritakan tentang masa lalu berarti past, yang sekarang berarti present. Nah, pembahasan kita nih teman-teman, kita mau bahas yang past. Oke, next ya. Nah, fungsi dari past tense, the function of past tense is to tell about a complete action happened in the past. Jadi untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Kemudian to tell about the series of action happen in the past. Jadi untuk menceritakan kejadian yang lebih dari satu kejadian di masa lalu. Kemudian juga ada kaitannya dengan to tell about the habits in the past. Jadi untuk menceritakan habits atau kebiasaan kamu di masa lalu gitu. Next one. Nah, jadi karena menceritakan masa lalu, nah berarti keterangan waktunya juga berbeda dengan yang sekarang. Jadi biasanya yang umum digunakan adalah satu yesterday, kemudian kata yang menggunakan last, kemudian next kata yang menggunakan ago. Nah, jadi kalau yesterday bisa kita contohkan yesterday morning, yesterday night, last week, nah atau last year, berarti ini minggu lalu, kemudian last year-nya tuh tahun lalu. Kalau misalnya kita menggunakan kata ago, biasanya diletakkan di belakang. Contohnya seperti 2 days ago, 2 hari lalu, atau an hour ago, 1 jam yang lalu. Nah, next kita juga ada namanya adverb of frequency. Nah, biasanya adverb of frequency ini digunakan di present. Tapi kenapa kalau digunakan di past tense? Karena kalau kita menceritakan habitual kita di masa lalu, kita pasti pakainya past tense. Nah, misalnya jadi kita juga bisa menggunakan always, never, sometimes, once, or twice. Atau bisa kita bisa juga menggunakan seldom or often gitu ya. Next, nah formula with verb. Jadi kita masuk gimana sih cara buat kalimat past tense. Jadi ini adalah formula with verb yang kita kenal dengan verbal sentence. Jadi kata yang mengandung kata kerja. Kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, jadi kalimat tuh ada dua sih. Jadi ada nominal sentence, kalimat yang nggak ada kata kerjanya. Kemudian juga ada namanya verbal sentence, kalimat yang mengandung kata kerja. Atau verb kita sebutnya di bahasa Inggris. Ya, next ya. Nah, ini dia rumusnya untuk past tense. Jadi subject plus verb 2 untuk kalimat positif, kemudian ditambah dengan complement. Kemudian untuk yang negatif, subject plus did not, verbnya kembali ke verb 1 karena sudah ada did not, kemudian plus complement. Kemudian yang pertanyaan, untuk yang interrogatif, did-nya di depan, kemudian diikuti oleh subject, dan ditambah verb 1 plus complement. Nah, di bawah ada keterangannya, jadi S-nya itu subject itu bisa they, we, I, you, she, he, it. Kemudian complement itu can be adverb of time, adverb of manner, or place. Jadi bisa complement nih pelengkap nih bisa menjadi adverb of time ya, jadi keterangan waktu, keterangan cara atau tempat. Kemudian verb, nah di sini verb ada dua nih, karena yang untuk yang positif tuh pakainya verb 2. Jadi sebenarnya verb itu dibagi dua, ada yang regular verb. Nah, seperti ini contohnya, call, called, called. Jadi yang regular tuh ada ed-nya, tinggal tambah ed di belakang. Kemudian yang irregular yang bentuknya tidak beraturan. Kalau yang regular tuh bentuknya beraturan. Kalau yang irregular bentuknya tidak beraturan.
Untuk verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu berbeda. Jadi seperti ini, drink, drank, drunk. Berbeda. Oke ya. Yuk kita coba buat kalimat past tense dulu. Nah, biasanya kalau teman-teman mau buat past tense yang jadi masalah tuh verb 2-nya. Nah, maka itu teman-teman harus banyak membaca supaya teman-teman tuh familiar dengan verb 2 dan verb 1 gitu ya. Nah, di sini kita ada juga abbreviation. Jadi did not itu bisa disingkat jadi didn't. Gitu, boleh. Jadi boleh tulis did not atau didn't, itu sama aja. Next example. Nah, di sini sudah disediakan ada eat untuk verb 1, ate verb 2, eaten verb 3. Oke, karena yang digunakan untuk kalimat positif adalah verb 2 ya. Jadi nanti kalau ketika kita buat kalimat positif pakai verb 2, untuk negatif dan interrogatif kembali ke verb 1. Misalnya contoh kalimatnya begini. Dita ate 2 apples yesterday. Jadi Dita makan 2 apel kemarin. Nah, setelah Dita subjek, ate-nya memakai verb 2. Nah, ini berarti kalimat positif. Yesterday itu kemarin. Jadi, kalau misalnya sudah ada penanda verb 2, kemudian ada kata yesterday sebagai keterangan waktu yang lalu, berarti ini pasti kalimatnya past tense. Nah, untuk buat ini jadi negatif, gampang. Jadi tinggal subjek. Nah, tambah did not, verbnya kembali ke verb 1. Jadi begini jadinya. Dita didn't eat 2 apples yesterday. Oke. Next kita ada buat jadi interrogatif, berarti did-nya di depan, kemudian diikuti oleh subjek, verbnya kembali ke verb 1 karena sudah pakai did, kemudian komplementnya di belakang. Berarti jadinya adalah did Dita eat 2 apples yesterday? Nah, gini nih teman-teman. Ini formula untuk yang verb with verb atau verbal sentence. Jadi jangan lupa kalau verbal sentence untuk yang positif verbnya pakai verb 2, untuk yang negatif kita pakai did not kembali ke verb 1, dan yang pertanyaan atau interrogatif did-nya ditaruh di depan diikuti oleh subjek, kemudian kembali ke verb 1 dan diikuti oleh complement. Complement ini pelengkap, bisa jadi keterangan waktu, keterangan cara, atau keterangan tempat. Itu ya. Oke, ya ini jawabannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, did Dita eat 2 apples yesterday? Yes, she did. Atau bisa juga kalau enggak, no, she did not. Atau kalau disingkat, no, she didn't. Itu boleh. Next, nah ini juga. Nah, nextnya guys, kita mau belajar kalimat formula yang without verb. Dalam arti ini nominal sentence ya. Tahu kan, nominal sentence itu kalimat yang nggak ada kata kerjanya gitu. Rumusnya agak sedikit beda. Jadi kalau di sini buat kalimat yang nggak ada kata kerjanya, misal contoh nih, aku mau bilang kalau misalnya aku lagi ada di sekolah. Nah, saya sedang ada di sekolah, jadi nggak ada kata kerjanya. Jadi kita pakai yang rumus ini, rumus yang nominal sentence. Jadi untuk positif rumusnya seperti biasa, subjeknya di depan, diikuti oleh was or were, kemudian diikuti oleh complement. Yang complement ini bisa keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan cara. Itu ya. Kemudian negatifnya gampang, setelah subjek was atau were ditambah dengan not, kemudian diikuti oleh complement. Kalau pertanyaan was atau were-nya di depan, subjek kemudian diikuti oleh complement. Nah, untuk was atau were ini nggak dipakai semuanya di kalimat, jadi dipilih salah satu berdasarkan subjeknya. Sudah ada di note, jadi ketika subjeknya they, we, and you, itu pakainya were. Jadi they were, we were, and you were. Nah, sisanya I, she, he, dan it itu pakainya was. Jadi I was, she was, he was, and it was gitu. Next juga ada singkatan. Jadi was not itu bisa disingkat jadi wasn't, were not jadi weren't. Oke, example. Ini ada kalimat dia perempuan ada di rumah sakit tadi malam. Nah, kalau kita buat kalimat kayak gini nih kan nggak ada kata kerjanya nih. Nah, jadi kita pakainya ini, pakai rumus yang nominal sentence. Untuk past tense pakai was dan were. Nah, dia perempuan itu she, berarti she nanti kita pakai was ya. Berarti she was at the hospital last night. Yes, she was at the hospital last night. Nah, kalau kita mau ganti kalimat ini ke kalimat negatif, gampang aja, kita tinggal tambah not setelah kata
Was, di sini ada not ya. Oke, berarti jadinya adalah she wasn't at the hospital last night. Nah, was not-nya di sini disingkat jadi wasn't. Nah, di sini boleh ya. Oke, kemudian yang pertanyaan, was she at the hospital last night? Nah, jadi was-nya di depan, diikuti oleh subjek, kemudian complement. Oke, jawabannya bisa yes she was atau no she was not. Atau bisa juga kamu bilangnya no she wasn't. Oke, next ada contoh lagi, example lagi. Mereka senang di pesta itu kemarin. Nah, kalimat mereka senang. Ini nggak ada di pesta itu kemarin. Ini kalimatnya nggak ada kata kuncinya, makanya kita pakai rumus yang without verb atau rumus yang untuk nominal sentence for past tense. Pasti kita nanti akan pakai was dan were. Nah, kita lihat dulu subjeknya, mereka. Berarti kan lebih dari satu ya. Berarti kalau mereka di sini pakainya they were. Nah, they were happy at the party yesterday. Yes, they were happy at the party yesterday. Oke, untuk kalimat negatif gampang, tinggal tambahin not setelah kata were. Jadinya they weren't happy at the party yesterday. For interrogative, untuk kalimat tanyanya, were-nya dipindah ke depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian baru complement. Jadinya, were they happy at the party yesterday? Ini harusnya question mark ya. Oke. Jawabannya jadi yes they were, no they were not. Oke guys, jadi segitu aja untuk past tense. Thank you. Ya, nanti kalau misalnya kalian ada saran atau komentar, boleh di kolom chat ya.